Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hajjuhu wa umaruhu. Hajja sallallahu alaihi wasallam minal madinati hajjatan wahidatan hiya hajjatul wada wa tamara arba'a umarin. Jadi haji dan umrahnya Rasulullah. Jadi wa umaruhu ya. Hajja sallallahu alaihi wasallam telah melakukan haji siapa Rasulullah dari kota Madinah hajjatan wahidatan kepada satu haji saja, ia hajjatul wada. Wa tamara dan melakukan ibadah umrah siapa Rasulullah arba'a umarin kepada 4 kali umrah. 4 kali umrah. Umar di sini bukan Umar yang Sayyidina Umar ya, tapi jamak dari umrah ya. Jamak dari umrah. Ya. Makanya kita beri tanwin ya. Bukan arba'a umara bukan ya, tapi arba'a umarin ya. Umrah itu isim masdar, bukan masdar tapi isim masdar dari madi i'tamara ya. I'tamara ya'tamiru i'timaran itu masdar. Kalau i'tamara ya'tamiru umratan itu isim masdar, namanya kelakuan, namanya pekerjaan itu ya. Jadi bukan masdar tapi isim masdar, namanya pekerjaan. Al-ula adapun yang pertama, umrah yang pertama yang Nabi lakukan kanat bisanati sadisati minal hijrati, terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Wa hiya allati tahallala minha bil Hudaybiyah wa lam yadkhul Makkah. Wa hiya adapun umrah di tahun ke-6 ini allati tahallala minha, yaitu umrah tahallala yang bertahallul siapa Nabi minha dari umrah itu bil Hudaybiyah, ada di daerah Hudaybiyah. Walam yadkhul Makkah, dan beliau tidak sampai masuk ke kota Mekah ya. Ini pas dengan diwajibkannya ibadah haji. Ibadah haji itu kan diwajibkan tahun ke-6 ya. Sehubungan karena bukan musim haji, maka Nabi datang ke sana mau umrah ya, mau datang ke Mekah ya untuk melakukan umrah. Cuman setelah nyampe di Hudaybiyah, Nabi itu dicegat oleh orang Quraisy, tidak boleh masuk Mekah ya. Akhirnya beliau bertahallul di situ. Karena sudah kadung berniat untuk melakukan umrah, niatnya yaitu di Bir Ali, mikotnya itu di Bir Ali. Nyampe di Hudaybiyah dicegat oleh orang Quraisy yang tidak boleh masuk Mekah kan kayak gitu. Sehingga terjadilah yang namanya Sulhul Hudaybiyah di situ. Ya. Jadi Nabi harus balik lagi ke Mekah, ya, harus ke Madinah itu, ke Madinah, tidak boleh masuk Mekah. Jadi perjanjian Hudaybiyah disebut dengan Sulhul Hudaybiyah. Tak sampai terjadi peperangan, enggak. Karena Nabi bertahallul di situ, maka berarti Nabi harus bayar dam karena tidak sampai melakukan tawaf dan sa'i, Berarti wajib bayar dam Nabi. Dipotong unta di situ. Ya. Nabi di Hudaybiyah itu potong unta, ya. Potong unta. Namanya mahsur ya. Nabi itu mahsur namanya, dicegah seperti yang digambarkan dalam Al-Qur'an, fa in uhsirtum famastaysara minal
hadiah kan gitu ya. Jadi kalau kalian mahsur dalam urusan haji atau umrah kayak gini ya, maka Anda diwajibkan bayar apa? Fidyah ya, bayar fidyah itu. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah, yang perjanjian Hudaybiyah itu ya ditetapkan oleh orang-orang Quraisy Mekah. Nabi dalam isi perjanjiannya ya 10 tahun itu tak akan mengadakan peperangan, tak boleh mengadakan peperangan ya. Terus satu dengan yang lain saling mengamankan di antara isi perjanjiannya ya. Kemudian Nabi wajib pulang untuk tahun ini, tak boleh masuk Mekah kan gitu. Ya Nabi terima, ya akhirnya Nabi duduk di bawah pohon yang disebut dengan apa? Bai'atur Ridwan ya. Duduk di bawah pohon di Hudaybiyah sana ya. Jadi manggil apa? Memanggil orang-orang yang banyak yang membaiat Nabi untuk memeluk agama Islam. Ini betulnya merugikan Hudaybiyah itu, perjanjiannya merugikan kepada Nabi ya, tapi hakikatnya ya menguntungkan ya. Karena 10 tahun tidak boleh ada perang. Di antara perjanjiannya, kalau orang Islam datang kepada kami terima, tapi kalau orang kafir kata mereka datang kepada sambian Muhammad harus ditolak kan, harus dikembalikan, kan merugikan itu. Ya orang tidak boleh masuk Islam, tapi kalau orang Islam mau kafir silahkan kan kayak gitu, tidak boleh. Ya tapi karena ada ungkapan 10 tahun tidak ada perang, maka itulah yang dibuat kesempatan sehingga banyak berduyun-duyun orang yang memeluk agama Islam, membaiat di bawah pohon, yang dikatakan yubayyi'una tahtas syajarah itu ya. Jadi mereka melakukan bai'atur ridwan di bawah pohon itu. Jadi pulang Nabi tidak jadi pulang dari Hudaybiyah itu. Hudaybiyah itu mikotnya orang sekarang ya, mikotnya orang sekarang. Nabi tidak mikot di sana, tapi mikot di Bir Ali katanya. Kemudian ini Hudaybiyah tahallul Nabi. Tahallul itu artinya sudah bukan pakaian ihram lagi, sudah pakaian ihram dari Bir Ali ya, nyampe di Hudaybiyah dicegat, maka dilepas pakaian ihramnya itu. Namanya tahallul ini. Sudah selesai katakan umrahnya itu sudah selesai. Terus tahun yang kedua, umrah yang kedua bisanati sabiati terjadi di tahun ke-7 kamat tafaqa ma'a Quraisyin, sebagaimana Nabi bersepakat bersama orang Quraisy. Jadi katanya dalam perjanjian Hudaybiyah itu sambian tahun ini Muhammad ya harus pulang, tidak jadi masuk Mekah, tapi baiknya datang lagi untuk tahun datang kan kayak gitu ya, untuk tahun datang. Ya akhirnya ya Nabi datang ya untuk tahun berikutnya yang disebut dengan Umratul Qadha ya, dalam sejarah itu disebut dengan Umratul Qadha. Jadi mengqadha umrah yang tahun ke-6 karena tidak jadi, maka dilaksanakan di tahun ke-7-nya ini ya. Tahun ke-7 banyak Nabi bawa sahabat ya. Sampai-sampai orang Mekah itu ya ketakutan, disangkanya ya Nabi itu mau merangi mereka kan kayak gitu. Dan setelah itu baru terjadi Fathu Mekah ya, Fathu Mekah. Di tahun ke-8-nya, tahun ke-8 terjadi Fathu Mekah. Wasalisa adapun umrah yang ketiga kanat fi sanati saminati terjadi di tahun ke-8 fi ghazwatil fathi terjadi di peperangan Fathu Mekah, yaitu tahun ke-8 Hijriyah. Asna'a ruju'ihi minat Thaifi, di tengah-tengah pulangnya Rasulullah atau kembalinya Rasulullah minat Thaifi dari kota Thaif. Di Nabi pulang dari Thaif ya terus melaksanakan umrah di tahun setelah Fathu Mekah itu ya. Tahun ke-8 Hijriah. Yang turun ayat idza ja'a nasrullah itu ya, yadkhuluna fi dinillahi afwajan, berarti sudah tanda kemenangan ya. Itu berkat dari perjanjian Hudaybiyah itu ya. Di Hudaybiyah 10 tahun tidak boleh mengadakan peperangan. Itu dibuat kesempatan oleh orang-orang Islam untuk memeluk agama Islam karena tidak ada yang akan mengganggu kan kayak gitu. Tahun ke-8 Hijriah. Terus
Warabi'ah ya umrah yang keempat ya kanat bisanatil asyirati di tahun ke-10 ma'hajjatil wada bersamaan dengan haji wada'nya Rasulullah. Jadi Rasulullah hanya satu kali itu melakukan haji ya, haji wada itu. Karena haji diwajibkan tahun ke-6 setelah puasa kan. Kalau puasa diwajibkan tahun kedua Hijriyah. Tak puasa, wajibnya puasa tahun kedua Hijriyah, wajibnya haji tahun ke-6 Hijriyah. Jadi Nabi haji satu kali cuman, ya, satu kali. Yaitu di haji wada itu haji yang terakhir, yang sifatnya Nabi itu pamit ya ke kota Mekah ya, menitipkan umat Islam secara keseluruhan ya untuk ditetapkan menjadi ibadahnya umat Islam secara keseluruhan kota Mekah itu kan. Ibadah itu pamit ya, pamit, tak akan kembali lagi. Dan setelah itu betul Nabi hidupnya cuma 81 malam setelah melakukan haji wada itu. Tidak sampai 3 bulan, tidak sampai. Terus beliau mengalami sakit ya, terus beliau wafat. Ya. Berarti sudah selesai. Makanya pada waktu wukuf di Arafah itu turun ayat al-yauma akmaltu lakum itu berarti tugasnya sudah selesai. Misi agama yang dibawa oleh Nabi sudah selesai. Ya. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Dan Allah rela ya, Islam itu ditetapkan menjadi agama. Tapi tinggal tugas misi politiknya. Sebab agama itu tanpa disertai dengan politik ya tidak kira aman kan gitu. Ya. Makanya untuk misi politiknya ya beliau setelah wafat digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk memimpin umat Islam yang cukup banyak itu kan gitu. Ya. Itu misi politik sudah itu, sudah misi politik. Misi agamanya Nabi sudah selesai dengan al-yauma akmaltu itu sudah selesai. Tinggal misi politiknya. Jadi Nabi itu turun ke dunia diangkat menjadi Nabi 2 misi yang dibawa. Pertama yaitu misi agama ya. Yang kedua adalah misi politik untuk membingkai misi agama itu kan kayak gitu. Agama tanpa dibingkai oleh politik ya tidak kira aman kan kayak tidak kira aman. Ya hajatil wada ya, di tahun ke-10 Hijriah ya. Kemudian ya dawabuhu kendaraan Nabi ya. Kalau tadi itu hajinya cuma 1 kali Nabi haji, umrahnya 4 kali. Dawabuhu kendaraan Nabi minal khayli asyaratun ala khilafin fiha. Minal khayli dari kuda ya. Asyaratun adapun 10 jumlahnya ala khilafin fiha ya, sesuai dengan perbedaan pendapat fiha di dalam jumlah 10 itu. Di Nabi punya 10 kendaraan yang berupa kuda ya, berupa kuda. Tapi ya tidak pasti, ada yang bilang lebih, ada yang bilang tidak sampai kan kayak. Kemudian yang pertama kuda Nabi itu as-sakbuh. Namanya kudanya Nabi itu disebut dengan as-sakbuh. Maknanya as-sakbuh itu ya artinya cepat ya, kasirul jari ya, cepat larinya itu kencang ya. Diberi gelar as-sakbu. Wa kana alaihi ya yauma uhudin, dan ada Nabi alaihi mengendarai kuda sakep ini ya, yauma uhudin adalah pada waktu peperangan Uhud. Wa kana aghra muhajjalan talqal yamin, dan ada kuda sakep ini ya, aghra adalah bagus ya, muhajjalan masyhur ya, terus talqal yamin ya, terbuka. Kalau larinya itu terbuka, artinya langkahnya itu dari sangat jarak langkahnya itu sangat terbuka lah pokoknya itu ya. Itu menunjukkan kecepatannya ya. Ada langkahnya yang tak begitu jauh ya, lonjatannya tak begitu jauh ya, begitu tak begitu cepat. Dan ini sakep ini ya terbuka betul ya. Dia larinya itu sangat kencang. Kemudian yang kedua kendaraan Nabi juga
murtajis ya, wal murtajis wa huwa alladhi syahida lahu bihi Huzaimah bin Sabit, yaitu unta ya yang menjadi syahid lahu karena unta itu ya, yang menjadi saksi ya, syahid yang menjadi saksi lahu unta itu bihi dengan Nabi ya, Huzaimah bin Sabit ya. Huzaimah bin Sabit ya, dipunyanya itu yang disaksikan oleh Huzaimah bin Sabit. Disebut murtajis ya lihusni suhailihi katanya, karena bunyinya itu bagus ya. Entah bunyinya kayak apa ya, bunyinya kuda ya, sebagus-bagus punya kuda ya tetap bunyinya kuda, ndak kira seperti merkuk, ndak kira seperti apa, tapi bagus bunyinya katanya itu ya, sehingga disebut dengan murtajis ya. Murtajis ya, sama dengan siiran-siiran itu ya disebut dengan bahar rajas itu ya, karena itu ya bagus anunya, kedengarannya itu enak kan gitu. Siir-siir itu ya, sama dengan apa ya, alfia ya, embrete itu kan baharnya bahar rajas itu. Kemudian ya wal lazaz, kemudian ahdahu ilaihil muqawqis, telah menghadiahkan kepada lazaz itu ilaihi untuk Nabi al-Muqawqis, siapa gubernur Mesir. Gubernur Mesir ya dari Romawi. Mesir saat itu kan dikuasai Romawi ya, gubernurnya yaitu Muqawqis itu. Sebelum Islam, sebelum dikuasai oleh Islam yaitu dikuasai Romawi ya, Mesir ya. Kemudian wal-Lahif ya, termasuk kudanya Nabi Lahif, ahdahu lahu Rabi'ah bin Abil Barra. Wadirab ya, kebadarab ya, wadarbu, dan lagi ya, namanya ad-darbu, ahdahu lahu Farwa al-Judami, disebut dengan al-Lahib ya, karena gemuknya ya, karena gemuknya dan besarnya, besar dan gemuk, makanya dikatakan Lahib ya, dapat pemberian dari Rabi'ah bin Abil Barra. Kemudian yang terakhir ad-darbu ya, disebut dengan ad-darbu itu karena keras. Keras, kalau tidak segera diberangkatkan itu ya ajeng keruceng itu ya. Maunya mau berangkat terus ya. Keras ya kan. Kemudian wal wardu ahdahu lahu Tamim ad-Dari, telah memberi hadiah kepada al-wardu itu untuk Nabi siapa, Tamim ad-Dari. Wal mirwah ya, dan termasuk juga kudanya Nabi namanya Mirwah. Wasabha, disebut Mirwah ya di suratihi karena kecepatannya, kalau larinya itu kencang ya, seperti angin ya. Mirwah itu mana aslinya kan kipas ya, ini terus ya, muter-muter ini dia cepat muter-muter ya. Wasabhatu, dan lagi sabha ya, disebut dengan sabha itu anunya, kalau sabha itu kaki depannya itu rata kalau lari ya, seperti orang berenang ya. Seperti modelnya orang berenang itu katanya ya. Makanya disebut dengan as-sabha ya. As-sabha. Kemudian wal bahru, termasuk juga kendaraannya Nabi adalah al-bahru. Istarahu min tujaril Yaman, beliau telah membelinya ya dari saudagar Yaman. Nabi membeli ini, bukan mendapat hadiah tapi membeli dari saudagar Yaman. Kenapa dibeli? Karena pernah mendahului kuda yang dikendarai Nabi ya, al-bahru ini pernah mendahului kuda yang dikendarai Nabi itu. Ini ada ceritanya ya. Fasabaqa alaihi salasa marratin ya, pernah mendahului namanya al-bahru ini alaihi atas Nabi sebanyak 3 kali. Salib ya. Kuda yang dikendarai Nabi itu salib ben al-bahru ini. Maka akhirnya ya, pamasaha ala wajihi alaihi salatu wassalam, maka mengusap atas mukanya kuda al-bahr itu setelah dibeli oleh Nabi ya,
alaihi salatu wassalam, wa qala, dan Nabi bersabda, ma anta illa bahrun, ya, tidak ma anti, ya, ma anti illa bahrun, ya, tidak ada kamu itu ya kecuali bagaikan lautan, ya. Illa bahrun, kecuali bagaikan lautan. Kemudian selanjutnya wal mandub wan najib wal ya'sub wasarhan, termasuk nama kuda ini, ya, namanya kuda. Ada mandub, ya, ada najib, ada ya'sub, ada sarhan. Jadi jumlahnya 10. Ya. Jumlahnya 10. Walahu minal bighali, dan adalah bagi Nabi, ya, minal bighali, dari keledai, kendaraan yang bukan kuda tapi keledai, ya, keledai. Al-baghlatu, adapun baghla, allati ahdahal Muqawqis, ya, yang telah memberikan kepada baghla itu siapa Muqawqis. Wahia awalu baghlatin rukibat fil Islam, dia itu baghla itu, ya, yang diberi oleh Muqawqis adalah pertama kalinya keledai rukibat fil Islam, yang dikendarai di dalam Islam. Jadi merupakan begal pertama, ya, begal pertama yang dikendarai dalam Islam adalah, ya, baghla ini yang hadiah dari Muqawqis. Wahiyallati tusamma duldula, ya, itu yang disebut dengan duldul, ya, disebut duldul, namanya begalnya itu disebut duldul. Ya, namanya ini memang duldul, ya, namanya begal itu, ya, duldul. Wa asad ba'dahu sallallahu alaihi wasallam hatta kaburat wa zallat adrasuha, dan hidup apa duldul itu ba'dahu sepeninggal Nabi, ya, hatta kaburat, sampai betul-betul tua, ya, wa zallat adrasuha, dan menjadi copot, menjadi lepas, ya, adrasuha apa gigi gerahamnya. Nabi wafat, ya, duldul ini masih hidup sampai tua, ya, sampai tidak punya gigi, ngol-ngol, ya, sampai ngol-ngol. Wazalat adrasuha, sampai lepas, ya, apa adrasuha itu gigi gerahamnya itu, ya. Oleh karena sudah tidak punya geraham, maka sahabat masih tetap memeliharanya itu. Fakana sahabatu yadhifunaha, ya, maka ada para sahabat itu adalah melindungi kepada baghla itu, ya, wa yajrisuna laha, dan menggiling atau menumbuk laha untuk duldul itu as-sa'ira, kepada gandum, ya. Wa kanat syahba'a, dan ada apa duldul itu, ya, warnanya itu abu-abu, abu-abu. Dan karena sudah tidak bergigi, tidak bisa makan begitu, maka sahabat itu merawatnya itu di apa, gandum itu dihaluskan, ya, digiling atau ditumbuk gitu, ya, biar bisa dimakan oleh yang namanya duldul ini, karena sudah tidak bergigi lagi, ya, tidak bergigi. Mau dikunyah bagaimana, tidak ada giginya kan, kayak gitu, ya, makanya perlu dihaluskan, ya, dihancurkan itu, ya. Bulunya itu adalah abu-abu, ya, abu-abu. Ya, sudahlah. Wal ailiyah, ya, dan juga ailiyah ahdahalahu maliku ailah, wallahu alam. Al-Fatihah.